ternyata ya. Betul, dan kalau lihat dari picknya ini memang hero-hero yang baru saja kita bahas ya Om Awah. Udah ada Grok dari EVOS Icon, Link dikombo dengan Angela dari Dewa United Esports. Tentu saja ini akan menambah sustainability dari seorang Linknya. Nah ya, dan mereka first picknya untuk Grok. Jadi Grok di sini kan masih fleksibel ya. Ini bisa sebagai roamer, bisa sebagai gold laner, dan bahkan sebagai XP laner. Jadi masih cukup oke sih buat EVOS Icon. Cuman mereka harus punya jawaban juga untuk hero-hero yang cukup lincah seperti Link. Chow mungkin salah satu jawabannya. So bisa jadi, tapi terdengar udah ada Cecilion yang akan diambil oleh EVOS Icon sebagai seorang mid laner. Kita tahu Cecilion sendiri kalau udah sampai late game, wah asalkan ada yang bisa ngejar di bagian belakang, dan Masya juga yang kali ini terbuka langsung saja dipick oleh EVOS Icon. Nah, kalau ngelihat Masya ini, Masyanya bisa masuk sebagai jungler sekarang. Oh, Masya sebagai jungler? Iyalah, kan udah pernah dipakai Heeh. sama Tasya kan. Oh. Dan sekarang bisa dipakai lagi juga. Tapi ya, ada Ji ya, dan juga ada Bang Dewa. Yes, Bang Dewa ini memang kayak pernah lihat gitu di mana gitu. Mana Tapi ya? gua lupa gitu kan, kayak Familiar gitu familiar ya? mukanya, tapi Ini rambutnya hitam sih. rambutnya hitam bener ya. Jadi beda Ya. dengan orang streamer satu lagi itu. Beda sih. Harusnya beda ya. Harusnya beda. Tapi Harusnya beda. kalau kita lihat dari draftnya EVOS Icon, sekarang itu berarti mereka mainnya beneran mau coba untuk front to back ya. Dengan mereka udah memiliki front line yang sangat-sangat kuat dalam Masha dan juga Grok. Dan mereka juga udah ambil Cecilion. Jadi dengan early game pressure 2 hero itu, Cecilion bisa keangkat nih di area early game-nya, dimana dia bisa stackingnya dengan gratis. Oke, tapi Lancelot masih di ban juga. Jadi Masyanya ada asumsi bahwa bisa bermain sebagai roamer ya, untuk mengganggu, mungkin untuk menemani nanti Linknya farming di arah dari jungle-nya sendiri. Jadi ya mereka masih ngeban ke arah dari assassin dulu. Lancelot di ban. Hayabusa juga mungkin akan menjadi target ban selanjutnya bagi Dewa United. Tapi Popol juga dibuang. Ini adalah salah satu hero yang cukup merepotkan ketika dipakai oleh Altamis atau mungkin ya untuk Greco sendiri. Tapi di ban oleh EVOS Icon. Ya, menjadi salah satu respect pin juga. Dan Lilia ya ternyata udah diambil juga sama Dewa United Esports. Dan kita bakal lihat signature hero dari kedua tim Tas Dede, Linknya, dan Lana ya Hellcard. Ya, jadi ini di night pick-nya berarti ya. Dewa mereka ngambil Linknya, sedangkan Hellcard-nya di-ban oleh EVOS Icon karena memang Lananya kemarin ya dia licin banget. Begitu pakai Hellcard-nya bisa kemana-mana. Betul. Tapi Lananya pakai Link juga kayaknya bakal cukup mematikan sih. Ya, dia tipe pemain assassin yang cukup licin. Iya, hampir semua Ya, lah ya. hampir semua selalu. assassin bisa, tapi Yin yang di-ban. Saya kira mau ban Hayabusa, tapi masih untuk Yin-nya, jadi Masyanya tetap bisa masuk sebagai jungler dan win-win. Nah, itu dia. Ini juga hero yang Altamis di dalam regular season juga bisa ngangkat banget nih kalau menggunakan one-one. Dan akhirnya sekarang kita bisa lihat EVOS Icon sudah respect banget dengan hero-hero Dewa United dengan meta double marksman-nya juga ya. Popol Kupa, one-one sekarang. Jadi Dewa United, apa yang mereka mau ambil sekarang melawan EVOS Icon yang udah memiliki range yang sangat-sangat besar. D-Trix bisa menjadi pilihan yang langsung diamankan oleh Dewa United dengan flexibility weapon-nya ini. Yes. Any situation bisa bagus. Nah, tapi clean-nya ternyata untuk EVOS Icon dan satu lagi. Bakti. Iya. Front to back parah sih ini EVOS Ya tuh, Icon. tebel semua ya, tebel tiga ya. Tebel 3. Tebel 3 main 2 belakang. Kemarin main tebel 4 main 1 alter ego. Tebel 4 main 1 belakang. Tebel 4. Cuman dengan Sicilian ya di belakangnya. Tapi ya untuk last pick, Dewa United ini tebel-tebel semuanya. Mereka butuh jawaban mungkin untuk Baxio dan juga Groknya. Karena mereka butuh armor penetration juga. Tapi ada Beatrix sih di sana, ada Link juga. Di last picknya Uranus. Oh, Yuzong. Kalau kita lihat dari kedua draftnya sih sebenarnya it makes sense dari Dewa United. Dengan mereka udah lihat EVOS Icon yang mau mainnya full front to back dengan mereka memiliki 3 yang tanky banget dengan 2 orang di backline, mereka harus bisa dive backline-nya. Kalau mereka nggak dive backline-nya, ini bakal susah banget, dan dengan ada Link, Yuzong, itu bakal lebih dipermudahkan lah perjalanan mereka ke belakang. Kalau tanpa Yuzong itu bakal susah banget, cuman Link. Yes, dan jangan lupakan juga ini ada Masyanya, tapi Masyanya bukan sebagai roamer, bukan sebagai jungler. Masyanya bakal main sebagai XP laner. Ini yang menarik dari EVOS ya. Kita bakal melihat bagaimana perkembangan dari Masya juga. Sudah terkena nerf lagi ya. Iya, dia udah Yes. terkena. Tapi se-impactful apa nanti ketika berhadapan nanti, berarti dia ketemunya Yuzong untuk di laning phase-nya. Oke, Masya bakal bertemu dengan Yuzong, dan untuk core-nya berarti udah di Baxia Jungler Baxia. ya? Baxia. Dia Ya, jungler. jungle. Ini mari kita lihat aja. Kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk match yang pertama, game yang pertama juga. Di sini dimana udah ada draft yang
saling mengontras lah ya, front to back dan juga dive composition dari EVOS dan juga Dewa United. Mari aja kita lihat di sini siapa yang akan mendapatkan game yang pertama. Betul, antara EVOS dengan Dewa United kita melihat bagaimana eksekusi yang akan dilakukan oleh kedua tim, di mana di bagian top lane Pendragon mendapatkan pressure yang cukup keras dari seorang Fenrir, bahkan mencoba untuk melakukan cutting wave sekaligus memberikan pressure ke arah Pendragon. Ya. Di top lane-nya udah potong dan bahkan itu orange buff-nya bisa menjadi salah satu keuntungan nantinya untuk EVOS Icon kalau mau diambil, tapi untuk fight-nya sendiri terjadi di arah dan River di sini. Oke, di area River sudah mulai ada beberapa damage yang masuk. Bajaan di bagian terdepan akan coba untuk memberikan zoning out, tapi Second Claw yang dibuka masih belum bisa mengenai siapapun. Dan Badfist yang akan cukup berbahaya ke arah seorang Case, diputar lagi di bagian depan dan Case masih harus pulang ke arah base menjadi first blood untuk tim EVOS Icon. Yes. Dewa United di sini di mana mereka mainnya agak terlalu agresif. Falah, ingat ya, dengan Cecilionnya, yes, dia di early game tidak sekuat seorang Lilia, tapi dengan backupnya dari Bajan, dari Pendragon juga yang tadi sempat rotasi ke arah bawah, mereka pastinya memiliki pressure yang lebih besar daripada Lilia bersama juga cuman Angela. Yes, dan kalau kita bergeser juga ke bagian bottom lane, Beatrix nampaknya udah dikirim untuk melakukan recall terlebih dahulu. Dan ada sedikit fun fact, EVOS Icon adalah tim dengan skor GPM tertinggi dengan skor 635,4 sepanjang regular season. Wow. Gila ya, bener sih, farmingnya dari EVOS Icon ini dari mana-mana itu selalu on point banget. Apalagi juga dengan Tas Dede yang sekarang maju menggunakan Shield Unity ke arah Greco, tapi tidak ada follow up-nya. Dan udah ada flicker yang dilakukan oleh seorang Greco untuk kabur dari Bad Impact. Ya, setidaknya bisa mengeluarkan flicker dari seorang Greco kali ini. Dan udah ada pergerakan lagi dari tim EVOS Icon untuk ke arah atas. Mengingat Turtle sudah mulai muncul ke dalam lane of down. Kontes akan segera dilakukan antara Lanaya dan juga 3 player dari EVOS Icon. Akan cukup sulit tentunya, tapi entah untuk adu retribution ya, kira-kira siapa yang bisa mendapatkannya dengan Second Claw yang udah mulai dibuka juga. Badfist bersama Bad Impact dari seorang Cecilion. Ternyata Lanaya yang berhasil mengamankan Turtle yang pertama meskipun harus dikembalikan ke arah base. Pertukaran yang sangat-sangat baik sebenarnya dari EVOS Icon. Dimana Dewa United mereka mendapatkan objektif Turtle yang pertama. Tapi kayaknya kalau jungle-nya ditukar dan di mana sekarang Tas Didi bisa mendapatkan snowball lebih besar lagi dengan Baxia ini. Ingat, farming dia tuh one of the best loh di dalam game ini. Ya, setuju sih. Dia dalam kondisi under pressure juga itu GPM-nya masih tetap tinggi ya. Betul. Buat Tas Didi, sedangkan tadi pertukarannya memang ditukarkan dengan jungle, jadi pastinya sayang sekali untuk Dewa United. Tapi ya ini masih cukup on par juga dengan hanya defisit 500 gold bagi Dewa United. Jadi apapun masih bisa terjadi. Dan lihat dari Tas Didi, positioning dia selalu ada di garis depan, berusaha untuk mendapatkan creeps dari Dewa United. Selalu melakukan pencurian ke arah Dewa United tentunya. Dan Bajan juga bergerak dengan cukup agresif kali ini. Dia benar-benar ngegangguin semua pergerakan dari Dewa United. Yes, bener sih. Kalau kita lihat dari Dewa United ya, mereka coba untuk mendapatkan proactive movement di dalam mapnya. Tapi balik lagi ke dalam poin pertama, di mana EVOS Icon, yes, early game-nya sebenarnya di mid lane, kalau cuma Cecilion, gak mungkin bisa mendapatkan pressure melawan Lilia. Tapi dengan adanya bantuan dari Grok bersama juga dengan Baxia, Legion sekarang menggunakan Wild Charge ke depannya mendapatkan stun kepada 2 orang. Dan Tas Didi dengan sandwich play yang dilakukan bersama dengan Shield Unity bisa mengamankan kill yang ketiga untuk EVOS. 3-0 di early game bukan menjadi hal yang baik untuk teman-teman dari Dewa United, tapi kembali lagi dari segi perbedaan network mereka belum terlalu jauh, masih banyak hal yang bisa terjadi untuk saat ini. Ya, dan tapi di sini ya dari EVOS Icon plusnya adalah lihat dari Valanya sendiri udah dapetin 2 point kill. Dan dia bakal lebih cepat untuk mendapatkan itemnya. Clock of Destiny sudah ada, kurang lightning truncheon-nya. Tapi dalam banget damage-nya. Oke, udah ada satu wall juga yang dibuka oleh seorang Bajan kali ini untuk melakukan zoning out. Tapi Lanaya gak mau mundur kali ini, gak mau kehilangan satu momentum. Tempest of Blade dibuka hanya untuk memberikan pukulan mundur, tapi ini membuat satu ultimate harus terbuang sia-sia. Iya ya, dimana mereka itu menggunakan resource-nya untuk mendapatkan prayo lah di arah Turtle-nya sekarang. Dimana EVOS Icon terpaksa untuk mundur, sepertinya ini harusnya menjadi free Turtle untuk Dewa United. Tapi Tas Didi maju ke depannya. Coba untuk memberikan satu perlawanan, nampaknya tapi ada seorang Fenrir yang zoning out dengan begitu baik. Mana ya mendapatkan Turtle yang kedua lagi dan lagi. Fast pace banget sih temponya kalau kita lihat dari permainan ini. Dimana EVOS yang memiliki kill lead 3, gold lead itu cuma 400 loh Om. Ya, karena 2 objektif ya, dimana Turtle-nya ini berhasil untuk diamankan oleh Dewa United. Dan dari Tas Didi dia tetap farming, membiarkan sebenarnya di sini positioning yang nggak terganggu sama sekali. Ini ada di gold lane. Ini
ini ada di gold Ya, lane. gold lane lihat ini bebas banget, gak ada yang bantu sama sekali untuk kedua gold lanernya. Ada lagi loh yang di gold lane itu sebenarnya. Hero favorit gua, One Wih. yang di ban di dalam game ini. Tapi kalian bisa ikuti event 515 untuk mendapatkan hadiah menarik. Lihat paling kanan tuh. Wah. Ada one-one-nya yang udah available sekarang. Nah, jadi langsung aja ikuti event yang ada supaya kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik sambil menonton MDL ke di mana Cakim berhasil mendapatkan satu play lagi. Z juga nggak bisa kemana-mana menjadi double kill untuk teman-teman dari Evo. Sementara itu ada pertukaran di bagian atas yang terjadi. Lanaya mendapatkan seorang Pendragon dan terlihat Blade of Despair sudah diamankan oleh seorang Altamis. Tapi lihat masih belum berhenti. Lanaya menjadi target utama dari Evo Icon tapi ini hanya untuk bisa mendapatkan mid to red Dewa United. Pertukaran dari killnya itu sangat diunggulkan untuk EVOS Icon, di mana mereka juga bisa mendapatkan pertukaran yang baik di dalam segi objektif juga. Dengan Cakim yang dari tadi free farming di arah bawah dengan 2 kill juga. Ini sih clean-nya lama-lama kalau masuk ke mid game menit 8 lah. Kalau dia udah selesai endless battle, mungkin dengan tergantung dia mau belinya ke apa ya. Kalau dia mau BOD langsung full damage bisa, karena lihat Dewa United tuh squishy semua loh membernya. Betul, squishy semua paling dari seorang Feder aja yang bisa menjaga kebahagiaan. Tapi lihat top lane-nya, top lane-nya. Top lane ya, oke langsung aja tas diri datang dengan sangat amat cepat Fenrir bersama seorang Angel coba untuk di carry dan Greco yang harus kabur karena Fenrir nggak bisa selamat untuk saat ini. Wow, itu nice backup banget sih. Karena tadi 1 lawan 2 ya. Angela dengan hard guard-nya masuk ke dalam Fenrir. Tapi ternyata backup-nya juga jauh lebih cepat untuk EVOS Icon, Tasdidi dan Falah. Mereka ngeresponsnya dengan oke lah kita harus backup di bagian top lane-nya. Dan itu membuat dari Cakim survive, selamat untuk recall ke base. Iya, rotasinya sih sebenarnya dari EVOS Icon yang beneran menjadi keunggulannya mereka, di mana Beja mendapatkan wild charge karena 2 orang dan bad impact-nya di sana untuk melakukan follow up, tapi ternyata belum ada yang tertumbangkan di menit yang ke-6 kali ini. Itu semua cuma setup untuk mendapatkan pressure di arah turtle yang ketiga. Turtle yang ketiga akan segera didapatkan oleh EVOS Icon. Tapi entah mereka mungkin akan fokus terlebih dahulu karena seorang Lanaya yang udah terspot di bagian top lane-nya mencoba naik ke arah tembok-tembokan. Tapi Budget melakukan zoning out dengan sangat amat baik. Apakah akan ada perlawanan dari seorang KZ dan juga Fenrir yang udah sangat amat dekat dengan keberadaan Turtle kita. Tapi itu tidak bisa terjadi karena Turtle berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Sementara Fenrir dengan Black Dragon Form-nya akan coba mengacak-ngacak pergerakan dari EVOS. Tapi berjalan ke arah yang salah. Kali ini Greco yang harus menjadi tumbal pertama dan dipulangkan ke arah base. Tambah lagi Fenrir yang gak bisa ngapa-ngapain lagi menjadi double kill. Semakin kaya untuk seorang Cakim dan Altamis. 1 hit terakhir mungkin tidak bisa didapatkan kali ini. Tapi turret mungkin bisa menjadi pertukaran yang baik untuk EVOS Icon. Yes, kalau mungkin ya itu cuma 1 ditukar untuk 1. Worth it banget sebenarnya untuk Dewa United. Tapi apa? Mereka lagi dan lagi kalah dalam bidang kill, di dalam trade-nya, dan juga di arah bawah. Lihat turret-nya. Tuh cuman tinggal 1 base turret yang di arah bawah. Tapi di sini kalian bisa lihat disiplin yang dikeluarkan oleh EVOS Icon di MDL. Tapi di MPL juga ada koko-kokonya loh. EVOS Legends yang bisa ada di playoff yang sudah qualify juga. Jadi kalian bisa langsung saksikan keseruannya dengan scan QR code di arah kanan. Yes, langsung aja scan QR code-nya dan saksikan keseruan dari MPL. Tapi kali ini kita akan menyaksikan keseruan di mana seorang Greco yang gak bisa kemana-mana lagi dipalang dengan tembok. Tapi flicker harus dikeluarkan lagi. EVOS mencoba untuk menguras segala persediaan yang dimiliki oleh Dewa United. Objektif lane dari EVOS Icon, mereka menang fight, mereka langsung dapetin objektif lain. Sedangkan dari Dewa meskipun mereka menang fight, mereka belum bisa dapetin objektif loh. Ya, poin plus dari EVOS Icon ya di sana tadi. Jadi mereka dapat 1, lihat dari bawahnya udah bolong semuanya. Masya-nya dibiarin. Masya yang tadi ke price di top lane mungkin, tapi ketika ada rotasi yang dilakukan, mendapatkan objektif. Itu poin plus banget. Gue maunya mendapatkan skin sih, mau. Waduh, kalau mau skin ini langsung kalian ikutin hashtag seru bareng MDL gitu loh. Oh, tapi nampaknya Bajan mengetahui keberadaan 2 player dari Dewa United langsung aja dipalang temboknya kali ini dan membuat Dewa United gak bisa pergi lebih jauh. Surprise attack yang coba dilakukan tadi masih belum berhasil untuk saat ini. Ini udah mulai frustrasi sih yang keluar dari Dewa United ya. Dimana EVOS mainnya disiplin banget. Gak ada celah yang bisa dibuka oleh Dewa United. Mereka coba untuk membuka ke arah mapnya di sini, karena Lordnya juga sebenarnya bakal susah banget karena front line yang udah dimiliki. Tapi Tasdidi bakal langsung maju dengan Bejan menggunakan wild charge ke arah belakangnya. Tapi udah ada Tempest Blade yang digunakan. Fenrir pun mendapatkan Petrify karena 2 orang, dan lihat backup dari seorang Case. Coba untuk mendapatkan kill terhadap seorang Tasdidi. Fenrir masih sustain tapi bad impact-nya bakal kena di arah belakangnya pun juga. Pendragon sudah mendapatkan double kill. 3 ditukar untuk 1. Buy one dari Fenrir. Dan terakhir Fala mendapatkan eliminasi
kombinasi yang luar biasa dengan satu bad face saja ini stack yang udah luar biasa banget diamankan tentunya dari early gamenya. Vala selalu mendapatkan eliminasi dan kali ini TatsDD mencoba untuk memberikan satu penculikan yang berhasil lagi ke arah purple buff dari seorang Lanaya. Oh, ini benar-benar dari Dewa sih mereka udah kegenjet habis ya. Berusaha buat dapetin Lordnya, ternyata hilang 4 orang juga dari Dewa United. Dan sekarang waktunya untuk EVOS Icon mendapatkan objektif mereka. Cabut outer turret semuanya dari Dewa. Best mungkin kalau bisa didapatkan juga oleh EVOS Icon. Betul sekali, tapi tentu saja Dewa United nggak bakal tinggal diam kali ini mencoba mempertahankan setidaknya base turret mereka. Gak boleh ada yang tumbang untuk bisa melakukan pergerakan atau snowballing ke arah EVOS Icon. Dan ini dia, 3 base turret yang tersisa. Tapi TatsDD begitu berani untuk masuk langsung aja ke bagian arah base-nya. Mencoba untuk mengincar player-player di bagian belakang. Fenrir akan coba untuk menjaga ke bagian terdepan. Tapi lihat damage-nya masuk karena seorang Fenrir begitu sakit. Second Claw dibuka tapi belum bisa mengenai siapapun, menjadi pressure lagi ke arah Dewa United. Di menit 10, kalau 3 base turret udah hilang pasifnya, ini beneran udah susah banget untuk Dewa United ya. Dimana mereka harus rely-nya cuman kepada Altamis kalau mereka mau melakukan clear. Dimana TatsDD maju depannya dan wild charge dari seorang Bajan akan kena ke arah seorang Fenrir. Langsung di finish off dari Vala yang menggunakan bad impact-nya. Mid lane base turret sudah ditumbangkan, udah ada Nibiru's Passion yang dikeluarkan ke arah Bajan yang akan tumbang. TatsDD di dalam posisi 2 lawan 1 dari turret di atas bakal langsung diambil. Shield Unity sudah digunakan, TatsDD apakah masih bisa survive di sini? Tapi ada Altamis yang melakukan dash untuk mendapatkan kill, tapi kill itu ditukarkan untuk base turret di atas loh. Betul. 2 base turret ya Om Wawa. Ya 2 base turret dan itu harganya mahal banget ya. Apalagi yang tumbang kan tadi kita tahu itu TatsDD, Tank dan juga Bajan yang lagi lagi Tank. Frontline. Iya frontliner semuanya yang tumbang dan dari EVOS mereka masih sanggup untuk menjaga. Backliner mereka dari Vala. 1 kali saja ke pick off, Cakim juga 1 kali ke pick off. Jadi penjagaan mereka ini sangat pas banget. Dan mereka selalu bisa untuk dapetin spot yang kosong untuk melepaskan damage mereka. Betul sekali. Dan ini saatnya untuk melakukan reset tentunya dari Dewa United. Mereka punya sedikit space tidaknya untuk bisa melakukan clearing ke arah creep atau mungkin ke arah manajemen waves minionnya. Dan ternyata kita udah mencapai 35k, tapi tolong dong teman-teman 50k viewers lagi. Kita bisa mendapatkan hadiah yang pertama jadi di-share kembali sambil kita melihat juga bagaimana seorang Pendragon menjadi target utama dari 4 player Dewa United yang mencoba untuk menggunakan metode pick off, tapi dibalaskan dengan begitu baik oleh seorang Pendragon. Wow, Lanaya dan itu 4 lawan 1 loh di dalam posisinya dimana again ini yang membuat Masha sangat-sangat annoying. Gue gak mau bilang seram, soalnya lebih ke annoying gak sih Om, ya kan? Dia health bar-nya udah 3, damage-nya bisa segitu dan karena mereka bisa mendapatkan pick off di arah atas, Lanayanya yang di pick off, Lordnya menjadi gratis lagi dan kali ini udah enhanced Lord. Yes, berarti dia punya charge ya sekarang buat Lordnya juga. Tapi kalau menyambungkan mungkin topiknya dari Masha sendiri, dia bisa disarm juga loh. Dan itu yang menjengkelkan ketika berjumpa dengan Masha, terutama kalau kita hero-hero yang melee ya. Itu bakal berat banget. Dan dari item build-nya sendiri, Cakim ini udah punya damage yang sangat mumpuni banget dengan true damage-nya dia ya. Ada Thunder Belt, Endless Battle, dan juga ada BOD. Lebih daripada cukup sebenarnya untuk damage yang dimiliki oleh Cakim. Kalau dari Pendragon ya, full defense sebentar lagi dengan hanya War Axe, mengandalkan War Axe-nya. Tapi sisanya lihat, sudah ada kombinasi dari Guardian Helm bersama dengan Twilight Armor. Ini adalah kombinasi yang pastinya bakal perih banget juga. Dan dia selalu nge-split out hanya untuk mengejar satu Masha. Ini rugi sebenarnya untuk Dewa United. Rugi, tadi 4 player ngejar satu Masha langsung di-comebackin begitu aja. Dan kali ini Lord sudah mulai menuju ke arah base. Udah ada tembok juga yang dibuka langsung oleh seorang Bajan. Akan coba diacak-acak oleh Fenrir ke bagian belakang. Black Dragon Farm dibuka tapi Lord sudah sangat amat fokus ke arah base turretnya. Dan itu dia menjadi kemenangan yang pertama untuk EVOS Icon 1-0. 1-0 di match pertama kali ini di mana mereka bisa mendapatkan kemenangannya di bawah menit yang ke-13. Kalau nggak salah tadi 12.50 ya Om? Yes. Wow, ini permainannya yang sangat disiplin, yang sangat calculated dari EVOS Icon. Dan inilah pertanyaan yang kita memiliki ya di awal game. Apakah Dewa United dengan kemenangan mereka yang banyak dari day 1 sampai day 2 bisa menjadi momentum? Betul. Atau mungkin mereka jadi kecapean? Mungkin bukan kecapean sih, lebih ke arah strats mereka udah kebaca juga. Nah, itu juga bisa. Tadi kalau dari draftnya kan, Popol Kupa 1-1. Ini kombinasi loh. Betul. Ini kombinasi dari Dewa United yang dipakai untuk bisa memenangkan game. Iya, jadi hero-hero favorit yang bisa digunakan oleh Dewa United di match-match sebelumnya langsung semuanya di-ban. Dan hero-hero yang tersisa pun ketika dalam permainan dieksekusi dengan luar biasa oleh EVOS Icon. Ya, hampir gak ada celah ya. Gak ada celah. Terutama untuk di early-nya waktu Cecilia-nya bisa dapetin point kill-nya. Ya, Itu juga sih, itu turning betul. point loh. Itu. Iya kan, Itu dapat turning di awal, First blood. dapat first blood, dapat second kill-nya juga.
Terus Snowballnya cepat. dari Cakimnya juga selalu bisa dibilang di babysit lah, dibantuin yes. terus-menerus di bagian gold lane-nya. Kalau Cakim dia ditinggal gak sih dari tadi? Udah tinggal. Dia ditinggalin, Ditinggal. dia di solo 1v1 di Tapi- bawah dah. Ditinggal ya dibantu-bantu dikit sih. Dibantu cuma ada dari- tasnya datang ya kan, Iya, kusir Beatrixnya mundur. di-push gitu. Jadi Iya. Beatrixnya harus recall lagi. Membuat si clear-nya jadi enak banget. Benar. Sebenarnya bukan dibantu karena di geng ya, lebih ke Iya. arah kayak kita bantu untuk nge-clearing, bantu Nah, dia iya. dapetin pressure di mana Beatrixnya otomatis langsung kalah gold. Dia di Nah, pressure betul. keluar dari turretnya, Clintnya bisa dapat turret gold banyak dan langsung swap ke arah atas. Iya. Hmm. Swapnya juga posisi di mana turret atas dari Infosec kan sebenarnya bolong duluan. Yes. Yes, tapi swap ke atas itu ternyata membuahkan hasil juga karena waktu dia swap kan kelihatan tuh cleannya sendirian, Cakim sendirian, Yes. mau ditabrak sama si Fenrir tadi. Ternyata. Hardguard ternyata backupannya Falah dengan tas Didi gak kurang cepet juga gitu loh. Langsung nge-backupin dia. Pala sih atas bawah selalu dibantuin terus sama dia dan perfect combination banget nih sama Tas Didi gitu yang pergerakannya juga cepet banget di map kali ini. Rotasi sih yang mungkin kita bisa bahas ya di dalam game ini. Dimana Ya. sebenarnya dari Dewa United, kalau kita lihat kemenangan mereka dari hari pertama, hari kedua playoff, itu selalu dengan rotasi mereka yang sangat cepat. Di sini EVOS Icon rotasinya lebih cepat lagi karena apa? Mereka memiliki shield unity dari seorang Baxia yang udahlah enak banget bisa kemana-mana bersama juga dengan Masha. Movement speednya itu loh. Ada movement speed dan ya ini dia 14 juga 5 untuk Dewa. Bacaan untuk roamernya di sini kalau kita tahu Grok sebagai roamer, item build-nya biasanya ke arah defense ya, bukan mungkin BOD yang kita tahu sebagai XP atau gold laner. Ada Domi Ice, Radiant Armor, jadi udah cukup tanky lah di garis depan sana dan dari Tas Didi juga sama, ini jungler Baxia. Tank lagi, Pendragon, itemnya tank lagi. Jadi 3 tebel di depan, di cover dengan 2 damage dealer di belakang. Gua Ada kecewa sih Julian dan sebenarnya. Jacqueline. Kenapa? Kenapa? Sky Guardian helmetnya cuma 1. Expect-nya 4 ya? 6 lah at least. Minimal 6 kalau main Masha itu. Kan dia XP ya. Ya, tapi sama sih Om. Gua sih kalau gua ya, gue belinya itu 6 aja. Tapi gue aja. kalah. Jadi ya mungkin udah ada Tapi perbedaan ya di iya, sana. dari Dewa juga mereka ngerespons kan. Mereka udah punya NOD di sana. Tapi NOD terus juga dengan ada dominant size Fenrir nggak cukup sih, karena ini tebel banget ya semuanya. Plusnya lagi untuk Tas Didi kan dia Baxia ya. Jadi di awal-awal udah ada potongan 30% lah diskon. Untuk semua yang bakal bisa lifesteal, nge-regen. Jadi itu agak sedikit menghambat sih mungkin untuk Angelanya ya. Iya. Untuk bisa memberikan full efek heal-nya dia ke teman-teman yang lain. Ya, dan kita bakal lihat juga untuk post game-nya dari match yang pertama. So, ini dia. Cakim. Hero yang di-pick ya. Langsung untuk Cakim ya. Reach ke GPM tertinggi ada di gold lane. Falah. First blood-nya untuk di carry Tas Didi. Lihat tuh sandbag dia. Dan Tas Didi juga untuk most assist. Forgotten One. Waduh, gila. Ini Tas Didi di dalam regular season kita udah lihat dia menggunakan bermacam beda-beda hero-nya semua. Unique hero-nya pool-nya juga besar banget di mana dia bisa menggunakan assassin tapi dengan tank di jungle juga dia tuh Bisa ya. little banget loh. Dia ngerti banget berarti kayak win condition-nya bisa langsung merubah cara main dia. Dan bahkan dia awal-awal dia udah terlalu fokus juga sih. Kayak kalau kita tahu mungkin orang-orang kebiasaan assassin kan fokus buat dapetin Gitu dia. kill-nya. Iya. Tadi dia asis-asis aja, fine-fine aja gitu. Kasih aja Asis teman-teman yang farming lain. gitu kan. Betul. Kasihlah Falah farming, Cakim farming. Ya udah, jalan akhirnya untuk Evil Second-nya. Objektifnya mereka ambil satu demi satu, sedangkan untuk Dewa mereka kesulitan tadi untuk bisa memberikan respon saking cepatnya mobilitas dari Baxia. Tadi kan sempat bahkan ke sandwich tadi dari belakang tuh siapa tadi? Lilia tadi. Case-nya yang ada di tengah. Lagi serang ke arah Falanya, ditabrak ternyata ada Baxia di belakang. Karena memang ya itu dia kekuatan dari Baxia. Cepat mobilitas tengah, backup bawah, tengah, backup atas itu udahlah. Selalu ada di mana-mana. Betul, menjadi hal yang mudah banget untuk Tas Didi ya buat ngebantuin teman-temannya. Dan kita bakal lihat juga untuk MVP dari match yang pertama. Ini Ya, dia ya? tuh. Falah? Fas atau Fala nih? Fala Antara- mungkin ya. Ternyata salah Kita semua. salah semua. Semua. Pendragon ternyata yang kali ini mendapatkan match MVP dengan KDA 4-1-0. Pendragon ya? Ya. Pengen naga. Pengen naga. Om Wawa memang Naga. kelas. Bullpen. Bullpen sih ya. Tapi memang sih dari permainan dia yang mungkin dari segi statistiknya kurang kelihatan ya. Karena Iya. cuma 4 KD-nya, 4 kill pressure. 4 itu bukan cuman. Kalau dilihat kan Bener. 4 itu banyak. Ya bener. Tapi dia enggak kelihatannya karena dia split terus. Itu Dia dia, split itu. terus, Jadi nggak betul. kelihatan di dalam statistik, tapi yang dia lakukan itu membawa
pressure, membawa sebagai distraction mungkin ya. Hmm. Di arah atas, di mana Lanayanya juga ditumbangkan loh 1 lawan 4. Iya, satu lawan. Sebenarnya ambil contoh deh waktu dari EVOS Icon mereka amanin Lordnya. Nah. Ya kan split di bawah. Gitu. Uh. Dapetin 2 kan, Tarot. Ya dapat 2. Oh iya ya, itu yang sempat kelihatan. gak disadarin juga sebenarnya ya. Dan kita bakal lihat juga untuk highlights dari match antara EVOS dan Dewa United. Ini dia untuk highlightnya di ini First Blood gak? Bukan sih, udah sampai di tengah-tengah ya. Nah, ini yang tadi kita bahas sebenarnya adalah bagaimana pergerakan mobilitas ya yang dimiliki oleh EVOS Icon. Mereka selalu bisa nge-backup cepat. Lihat, selalu ada 4 orang, sedangkan ketika fight yang terjadi di sini, itu 1 orangnya lagi di kanan bawah tuh. Tuh, lagi asik main sama turret ya kan. Lawan Linknya juga gak apa-apa, Linknya yang malah dipaksa pulang ke belakang. Bener. Di sini Masanya itu beneran pressure-nya sangat-sangat besar sih. Dimana sama ya di sini itu dimana Dewa United memiliki kesempatan loh untuk menang team fight itu dengan si Fenrirnya mendapatkan Petrify ke 3 orang. Tapi apa? Backline-nya nggak ada yang bisa ikut karena seorang Pendragon yang sudah di belakang yang sudah zoning 2 orang Ini itu. sih, ini dapetin Lanaya kan ya. Damage-nya dari mana nih Om? Ya dari Thunderclap kan. Boom. Boom. Terus yang 3 lainnya juga langsung oke kita mundur semua, kita mundur aja udah. Dan langsung saja dieksekusi dengan begitu baik oleh EVOS Icon. So, itu dia permainan yang luar biasa. Tapi aku ngeliat juga dari seorang Fenrir sebenarnya udah try hard banget bersama Angelanya ya. Dia selalu coba cari ke arah backline ya. Ya, Tapi halnya sama dilakukan oleh EVOS Icon juga, mereka ke backline gitu. Betul, dia di tengah-tengah ya kan dengan Angela. Begitu mendarat, teman-temannya lagi hilang. Gak ada apa-apa. Itu dia. Nah, highlight yang kita lihat tadi bisa kalian lihat lagi di dalam TikTok loh. Dimana kalian sekarang juga bisa menggunakan hashtag MDL di TikTok dengan upload keseruan kamu. Nonton MDL ID Season 5 dan gunakan hashtagnya. Dapatkan hadiah menarik saat challenge berlangsung. Nah, hadiahnya banyak banget. Iya ya? Hari ini hadiahnya banyak banget nih bagi-bagi hari terakhir. Gila. Viewership record. Terus abis itu ada yang hashtag seru di MDL. Terus ada Ada MDL di event. TikTok. Ada event 515 juga. 515. 515, betul. Lengkap sudah. Tuh, buat yang mau skin one-one bagus tuh. Bagus loh, bagus loh. Gua udah coba mainnya. Lebih Nambah apa? hoki. Menangnya nggak main, gua nggak main aja, main aja. Mainnya nggak menang. Mainnya nggak menang, Menangnya menangnya nggak nggak main guys ya, menangnya nggak main. Menangnya nggak main berarti jaga turret dong. Menangnya nggak main. Ya gitu lah kalau main Di base one-one ya, one-one cupu kan kayak gue gitu kayak mainnya cuma di base. Di base, Nggak ngeluarin ya. skill, udah tungguin aja. Ya semoga-moga gitu kan. Tapi untuk match berikutnya berarti kali ini bakal jadi penentuan juga ya. Ini Dewa United bisa ngebaca nggak strategi dari EVOS yang akan dilakukan. Tapi ada prediksi nggak Om? Kira Kalau main seperti tadi sih, ya udah. ya udah EVOS Icon. 2-0 bisa Iya jadi sih, nih. kalau ngeliat kayak tadi ya, karena memang di awal selalu disetir. Heeh. Dari Dewa mereka berusaha untuk ngelawan tapi gak bisa juga. Mm-mm. Itu sih. Jadi mungkin dari bandnya juga ya, karena Itu. sesilan lepas ya kan. Dan memang- Grok, Masya kan. Sesilan Grok Masya, ya benar. Tiga. Groknya di first pick ya kan. Jadi Sia juga, waduh. Itu iya. tapi sebenarnya banyak banget ya. Kalau ngelihat dari banningnya, mungkin dari banning fashion Dewa United sendiri deh. Mereka nge-ban Franco. Jadi otomatis mereka ingin untuk hero-hero yang licin, Hmm. yang cepat juga. Dan mereka langsung ngambil linknya, karena kalau mereka nggak mau ngambil link di first and second ya, udah pasti pindah ke tangan dari EVOS. Benar. Jadi mau nggak mau memang mereka dipaksa untuk ambil linknya. Dan Angelanya diambil di sini juga ya, karena ada kombinasi Angela Baxi yang bisa keluar. Grok Angela Baxia itu lebih ngeri lagi. Itu dia. Jadi Jadi Nggak dipaksa tinggal untuk first and sama secondnya sekali. susah banget sih sebenarnya kalau kita lihat dari Dewa United ya. Di dalam banning phase-nya, draft phase-nya, mereka itu kepaksa untuk ban Fanny. Mau lepas Fanny lawan Tas, Mm-mm. bakal susah banget. Aku pengen lihat sih. Ya, Fanny-nya Tas. Iya, Kita itu sama. pengen lihat, cuman Kita memang pengen selalu lihat. di respect band dan First ban malah. ya karena kalau ngeliat Tas udah lah itu band Fanny aja. Udah Gak boleh pasti. dikasih mainnya. Betul. So kita udah melihat beberapa hero kali ini Masya bahkan juga menjadi salah satu pick dari salah satu band dari Dewa United Esports, sementara dari EVOS Icon, Eve, Grok dan juga Valentina. Yang lepas siapa nih? Mau Prayo ke Angela, Grok. Grok yes. Groknya band. di band. Di band. Jadi Baxia masih up sekarang di sini di Ya mana bisa. sebenarnya Cecilion juga bisa menjadi first pick sih. Lilia juga bisa. Lilia juga bisa menjadi first pick atau kalau kita menggunakan meta yang kita pernah lihat di MPL, Xavier jadi first pick. Itu Bisa. susah tapi bisa, tapi menjadi Hellcurt loh yang diambil yang tadinya di ban ya di game Ya, betul. pertama dari EVOS Icon. Ya ini Hellcat adalah hero yang cukup menyusahkan juga sih sebenarnya untuk justru assassin ya. Signature juga dari Iya, Naya. signature Lanaya tadi kita udah lihat juga kan. Dan Di first pick ya. Kalau first picknya Hellcat, ya beberapa counternya mungkin ada hero yang tebel. Ketika dia dive in, Baxia lagi? shadow transition bisa banget.
Baxia bisa Ah, Baxia ada Angela kalau mau. Oh my. Angelanya masih lepas. Masha juga sebenarnya udah di Masha ban udah di ya. ban. Dia udah nggak bisa lagi. Mau yang kedua mungkin Cecilion, tapi Cecilion agak berbahaya ya karena bisa ditarget oleh Helker. Jadi ini mungkin opsinya Angela, Baxia. Hilda, Hilda buat temenin ya, temenin farming Helkernya ya. bener. Cecil Oh, dulu. oh. Cecil. Salah satu signature juga untuk si Vala. Ya jadi nggak jadi masalah lah ya. Tinggal gimana nanti aja penggunaan dari seorang Vala harus ngejaga banget posisinya dan teman-temannya juga harus nge-backup karena seorang Vala biar ngedapetin stack yang banyak. Dewa United Esports, Angelanya langsung diamanin. Bener banget kita mau dan Lilia juga yang akan berada di mid lane. Terlalu mahal sih kalau memang Angela dilepas ya ke arah EVOS Icon di mana. Waduh. Ya. Baxia, Cecilion juga. Cecilion harus ditarget. Kalau misalnya ditarget ada hard guard susah. Nah. Baxia juga di sini di mana? Nah, udah tau lah. Tanpa hard guard aja udah ngeselin banget. Kalau ada hard Tambah guard, lagi. Ya, tapi dengan Baik-baik. adanya Angela di sini kayak agak sedikit mengeliminasi lah mungkin opsi untuk menggunakan Hilda. Karena kan dia bakal di heal terus juga. Ya. Jadi kalau mau ditemenin farming ya rugi buat Hildanya. Esmeralda untuk memaksimalkan shield yang bisa di-gain didapatkan oleh Esmeralda. Pasti dengan hero-hero tebal berarti dari EVOS Icon kali ini udah ada Esmeralda dan juga Bax juga. Ini garis belakangnya EVOS Icon yang harus dipikirkan untuk Dewa United. Mereka butuh akses untuk menembus ke sana. Sejauh kita melihat aksesnya masih di Helker dan itu pun harus totalitas. Karena kalau separuh-separuh bakal bisa ditumbangkan cepat juga. Oke, one ban. Popol Kupa juga bisa di-ban. lebih ke Dairot gak sih bandnya ini? Kalau misalnya mereka udah ambil Esmeralda, mereka mau mendapatkan keunggulan di dalam lane-nya. Biar Esmeralda ini bisa melakukan damage terhadap siapapun itu yang di hard guard. Tapi kita lihat di sini juga head to head dari kedua kapten. EVOS Icon dan juga Dewa United ada Altamis dan Pendragon. Oke. Gak terlalu besar sebenarnya untuk Pendragon ya dari average skill-nya. Karena memang Altamis dia adalah user marksman yang cukup galak, apalagi dengan Beatrix-nya atau mungkin dengan Popol Kupanya kemarin. Itu dia Popol Kupa ini strats dari Dewa dimatikan sih dua marksman-nya. Lagi Selalu ya. Popol One ini dua duet yang maut banget buat Dewa United. Natalia gak mau diganggu Helter-nya. Homer Natalia kali ini bakal langsung di-ban aja dan EVOS Icon masih punya dua pilihan lagi ke arah gold lane mungkin. Mereka bisa nyimpen satu dulu sih buat surprise-nya ya. Kalau mereka mau surprise berarti mereka bisa pilih roamernya dulu sekarang. Nyimpen buat dot laner-nya. Tapi Oh, ternyata clean. clean-nya dimunculin terlebih dahulu jadi roamernya yang disimpan. Karena di sini roamernya bisa Baxia loh. Iya makanya itu. Max pick-nya itu loh. Bagusnya dari EVOS ya. Mereka ambil gold lane karena Baxia udah fix susah ya kalau di dalam gold lane. Bisa sebenarnya bisa tapi kurang efisien kalau melawan marksman juga yang bisa langsung beneran meltdown terus. Jadi mereka lepas aja di arah jungle-nya. Soalnya yang tadi Baxia ini bisa ke jungle, bisa ke roamer juga. Mari aja kita lepas nih. Kalau misalnya roamer atau jungle, siapa dulu? Kita lihat Dewa United yang mengamankan Pakito dan juga Beatrix. Berarti Pakito ini bakal di arah XP lane-nya bersama juga Beatrix yang di gold lane. Dan dengan demikian berarti dari Dewa mereka punya akses satu ya untuk ke belakang langsung buat tangkap Sicilian-nya. Helker. Yang kedua ya ada Pakito, tapi Pakito di sini harus memberikan serangan kejutan. Masuk ke dalam rumput, tiba-tiba kagetin. Nah itu bisa banget buat tangkap si Cecilia. Dan ini kurang satu badan sebenarnya buat EVOS Icon. Kalau di game yang pertama mereka main 3 badan di depan, Iya ini betul. mereka masih kurang satu nih. Dan roamer. Berarti Roamer? ada Siapa yang tebel lagi nih? Bisa sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari Dewa United, mereka kan lumayan dive ya. Oh, Helos gak? Mereka bisa Oh. sebenarnya ya. Kalau mereka mau combo Atlas bisa nggak sih Om? Bisa ya? Atlas bisa. Bisa aja loh Atlas. Kalau enggak, Kufa agak kurang sih menurut gue Enggak ya ya. liatnya. Cuman Pakito yang bisa di cancel dari Iya dash-nya. sih. Dan Karadesa cuma bisa ke arah Pakito dan ternyata. Hilda. Oh ya Hilda. Masih Hilda ternyata. Oke. Ya meskipun ada Angela masih tetap bakal dipaksakan, tapi ini Hildanya XP loh. Wah, enggak, ke Oh Vala. enggak ya, Apa kaget. ini? Oke. Oke, nah itu baru yang bener ya. Kaget. Saya agak bingung ya. Kaget. Malah tetap mid lah udah pastilah. Ternyata Cecilion bisa roam ya tadi itu. Agak ngeri ya. Agak ngeri sih ya. Last Cecilian Rom Dire Hit. Cecilion roam dire hit. Wow. Pernah coba ya Om? Udah pernah coba? Om? Pernah sih. Terus Di hasilnya? report orang. Bahaya emang kalau coba-coba di rank nih. Aduh, tapi ya dari EVOS balik lagi mereka masih dengan dua damage dealer di arah belakang, 3 badan di depan, sedangkan dari Dewa United sendiri karena damage dealer mereka ini adalah melee ya, Helker. Nah ini harus hati-hati juga sebenarnya, tapi memang Dark Nightfall-nya bakal bisa membantu banget terutama untuk Beatrix dan Pakito nanti.
buat nyari positioning. Oke, so kita akan langsung masuk aja ke dalam Lane of Dawn masih bersama Nevin, Mirko, dan juga Om Awawa untuk melihat pertandingan kedua antara Dewa United dan EVOS Icon. Sebenarnya ya, kalau gue lihat dari laningnya, ini bakal susah dari Dewa United kalau di gold lane. Soalnya memang Beatrix itu agak dibully dengan clean. Kita udah tahu semua ya, Beatrix di early game-nya itu udah di nerf lagi, dimana dia pressure-nya itu kurang banget. Dan di sini juga di arah jungle-nya, Bajan annoying banget. Greco, bahkan Kiss juga yang harus masuk ke dalam jungle untuk membantu Lanaya. Dan ini bakal memberi kesempatan untuk seorang Tasdidi untuk mengamankan buff atau jungle creep yang di arah bawah tuh. Yes, dan Tasdidi sebodoh amat sebenarnya. Iya. Dia langsung nyebrang ke sana loh. Dia pengen buat nge-cut EXP yang bisa diamankan oleh Dewa, tapi Dewa juga ngerespons dengan sangat baik sekali. Yes, dan kali ini kita lihat bagaimana seorang Tasdidi bakal coba menjadi incaran. Shakim dari bagian belakang memberikan damage yang cukup sakit ke arah Lanaya, membuat Lanaya gak bisa pergi terlalu jauh, dipukul mundur. Tapi Greco yang masih penasaran karena serang Bajan memberikan sedikit cicilan damage aja, dan Case harus kembali ke arah mid lane karena Vala sudah bergerak dengan begitu cepat melawan clearing waves minion di bagian tengah. Cuma ini mirip dengan yang kemarin ya, kalau kalian nonton juga. Kemarin kan Alter Ego pakainya, dari Rebellion pakainya Helker, tapi gak ada Angela. Nah sekarang dengan adanya Angela, ini Bajan gak bisa terlalu banyak bergerak. Langsung aja Bajan Betul. dikembalikan ke arah base setelah Om Wawa ngomong. Karena ada puppet stringnya, ada efek healnya juga, jadi Iya. Helkernya otomatis dia masih akan nyaman untuk melakukan farmingan di sisi jungle. Bener. Itu poin plus banget untuk memiliki Angela ya, terutama untuk nemenin nih junglernya yang memang cukup tipis ketika ada harassment yang dilakukan oleh tim lawan. Kalau kita lihat juga dari side lane-nya ya, kedua side lane ini tekanannya besar banget dari Pendragon dan juga dari Cakim. Karena memang ya picknya lebih kuat gitu di matchup kali ini ya, dimana udah ada rotasi juga ke arah atas. Ini yang sangat pinter dari rotasi Tasdidi. Yes, kelihatannya agresif ya kan, dimana dia ambil jungle-nya musuh di sana, tapi dengan Cakim yang udah mendapatkan level 2 duluan, udah shockwave-nya duluan, malahan pressure-nya itu dimiliki oleh EVOS Icon, dimana sekarang Dewa United akan coba untuk melakukan kontes. Udah ada Lanaya menggunakan damage-nya ke arah turtle, bakal langsung diamankan dengan Retribution, dan EVOS Icon terpaksa untuk mundur. Satu penculikan turtle terjadi lagi kali ini antara Dewa atau Bajan. Mungkin akan memberikan sedikit balasan dendam, mencoba untuk memberikan pressure di area purple buff-nya. Apakah bakal langsung dikontes dengan adanya harga yang udah mulai digunakan oleh seorang Greco tadi. Ya. Tapi di bottom lane seru banget sih tadi itu. Dari dua gold lanernya ya, dua-duanya Taiwan. harus recall. Udah 1-2 bar HP tadi. Dan ya, lompat ke belakang recall gak ada kejadian sebenarnya terjadi untuk di bottom lane-nya. Cuman kalau kita lihat arah serangan dari EVOS Icon sekarang, mereka sudah akan berusaha untuk menutup pergerakan dari Altamis di bottom lane. Yes, ini yang mereka akan coba lakukan lah. Sama kayak di dalam game pertama ya, dimana mereka memberi Cakim ruang untuk mendapatkan goldnya, dimana udah ada Tasdidi yang masuk lagi ke dalam jungle musuhnya untuk mengamankan jungle creep, tapi udah ada kontes yang dilakukan oleh Dewa United. Kedua timnya langsung mundur saja, dimana di arah atas juga udah ada Vendor yang coba melakukan shove ke dalam turretnya, dan ternyata berhasil di sini. Masih berhasil dan cukup ramai memang tadi di area sungai. Kita lihat hampir 4 player dari masing-masing tim mencoba untuk memberikan sedikit-sedikit pressure. Namun sekarang Vala bersama teman-temannya di area mid lane akan coba kembali melakukan clearing wave minions terlebih dahulu. Ini kalau dari EVOS dan juga Dewa, kita ngomongin sekarang udah masuk ke mid, kita ngomongin mid game aja sih. Soalnya di area early game-nya, kelihatannya kedua tim masih lakukan farming, nggak terlalu mau melakukan movement yang terlalu agresif atau proaktif ya. Betul. Jadi di dalam mid game, ini pastinya power spike-nya bakal di tangan siapa ya? Sebenarnya fair play banget sih. Tasdidi maju ke depannya menggunakan shield unity, dan juga udah ada Falling Star Moon yang bisa kena ke ayahnya, dan damage-nya bakal langsung cukup dari EVOS Icon. Dari seorang Vala yang menggunakan bad impact dari belakang dan free hit tanpa ada masalah sama sekali. Ditukarkan 1 untuk 0. Tapi kalau bicara mid game-nya ya, Iya. Helkert sih dari Dewa ini kalau mid game. Cuman ya itu tadi, dia harus komit dan coveran dari teman-temannya memang harus benar-benar on point, pas. Gak boleh terlepas pengawasannya dari teman-teman yang lain juga. Bakal sulit untuk teman-teman dari Dewa United. Apalagi tadi kita sudah sempat ngeliat ya, 3 badan dari EVOS Icon benar-benar ngebuat Dewa gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kali ini mungkin akan ada percobaan perebutan turtle yang terjadi sementara seorang Greco terkena Sengin Call yang cukup sakit dari seorang Vala, langsung ditabrak lagi oleh seorang Tas dari double damage dari EVOS Icon. Percobaan pukulan mundur terus-menerus dilakukan, bad impact dikeluarkan juga dari Sengin Call, masih belum connect dengan adanya satu pelarian yang dilakukan oleh seorang Altamis. Sebenarnya kalau kita lihat dari EVOS Icon, pinternya mereka di dalam rotasinya ya, walaupun Dewa United bisa mendapatkan turtle-nya, yes. Tapi apa, EVOS Icon mereka selalu mendapatkan clear-nya dulu di minion wave-nya. Jadi mereka bisa langsung tukar dengan turret gold. Jadi yes, Dewa United sekarang memiliki 2 turtle, tapi gold lead-nya cuma 100 di tangan Dewa.
Ya, jadi nggak ada perbedaan gold yang terlalu signifikan juga kali ini antara kedua tim. Dan lagi-lagi, Black Shield sudah mau digunakan oleh seorang KZ mencoba mengincar ke arah Bajan. Tapi Bajan punya satu moving speed yang sangat amat lincah. Sementara di bagian bottom lane juga Altamis cukup kesulitan. Nampaknya Tas Dede yang menjadi cara utama harus tumbal akhirnya oleh seorang Greco. Menjadi cukup rugi untuk seorang Tas Dede. Tapi kita akan melihat apakah akan ada pembalasan pertukaran eliminasi yang dilakukan oleh seorang Fenrir. Ataupun juga dari seorang Lanaya yang ternyata akan ditahan terlebih dahulu. Ini dia, Dewa United yang mendapatkan keunggulan dan kemenangan di hari pertama dan hari kedua playoff itu dari rotasi mereka yang lebih cepat di arah early game. Dan ini yang mereka lakukan melawan EVOS Icon, di mana Bajan coba melakukan damage ke arah Greco-nya yang masih bisa keluarin sustainability dengan seorang Kiss dan juga Altamis di sana. Greco masih bisa hidup, tapi Tarat yang di bawah bakal langsung di siege down oleh seorang Altamis menggunakan Renner. Dan ya pas banget dari Dewa, ini dia kekuatan dari Dewa untuk di mid game-nya. Sakit banget dari Poison Sting Lanaya. Wow, Hampir. itu dari full HP kan? Yes, dari full Wow. HP. Fenrir nampaknya tadi masih cukup penasaran untuk meng-cancel recall yang coba dilakukan. Tapi kali ini Fenrir bakal lebih fokus ke arah creep jungle terlebih dahulu. Sementara Tas Dede akan memberikan satu balasan dendam setelah dipulangkan ke arah base. Ke arah 3 player dari Dewa United ditarik terus menerus oleh seorang Greco. Kali ini nggak dibiarkan kemana-mana dan second call. Nampaknya ada yang cukup connect karena seorang Lanaya yang cukup berani untuk masuk ke arah gempuran yang akhirnya Fala berhasil memulangkan Lanaya kali ini. Dan EVOS Icon masih bisa selamat dengan bar HP yang cukup tipis. Mid lane kali ini akan menjadi satu target utama dari Dewa United. Tapi ternyata Tas Dede juga harus diamankan oleh seorang Fenrir. Wow, 2 kali tumbang bukan menjadi satu hal yang baik untuk EVOS Icon. Dan lihat, satu tembakan jarak jauh yang berhasil diberikan oleh seorang Altamis membuat terpaksa recall untuk seorang Pendragon. Wow, itu out of range ya beneran. Pas banget di sini dimana Dewa United lagi dan lagi bisa punish EVOS Icon. Dimana dengan seorang Tas Didi yang tadi mungkin sedikit overcommit ya. Dia terlalu jauh di depan tanpa adanya follow up. Bisa langsung ditumbangkan. Dan karena itu mereka bisa langsung mendapatkan banyak banget chain objektif conversionnya yang mereka lakukan ke dalam taruh tengah bersama dengan kill ke arah seorang Pendragon. Sebenarnya bukan kill tapi ngezone dia biar harus recall. Jadi sekarang turtle diambil, mid lane turret diambil dan gak ada turret mereka yang tertukar. Masih belum ada turret yang tertukar. Dan lihat pergerakan dari seorang Bajan yang coba untuk memberikan satu surprise karena seorang Fenrir tentu saja bisa dihindarkan dengan mudah dengan jet kundo yang dimiliki oleh seorang dengan jab yang dimiliki oleh seorang Fenrir juga. Memang Cho sama Pakito mirip sih. Mirip ya geraknya. Dua-duanya martial art gitu. Tapi EVOS Icon coba untuk melakukan pressure di arah atasnya. Dimana Tarta bakal langsung diamankan sebegitu saja. Dan Fenrir mendapatkan knockout strike. Karena 2 orang belum ada damage yang bisa melakukan follow up-nya. Sniper Altamis maju ke depan mendapatkan 1. Dan EVOS Icon terpaksa untuk mundur di menit yang ke-8. Harus mundur 4 pemain dari EVOS Icon. Gak bisa melakukan apa lagi. Tapi Fenrir cukup berani juga untuk berada di garda terdepan. Masih mau lebih ke arah seorang Bajan. Nampaknya dibantu juga oleh seorang Greco. Kali ini mereka harus fokus banget ke arah turret dari EVOS Icon. Penjagaan mereka harus sangat amat ketat karena seorang Fenrir terus menerus memberikan knockout strike ke arah pemain dari EVOS Icon. 8 menit di sini dan gold lead-nya sudah diunggulkan oleh Dewa United. Yang tadi cuma 100 ya, sekarang udah 4.000 di tangan Dewa United. Lagi-lagi kenapa? Karena objektif conversion-nya. Bukan cuma kill yang mereka dapatkan, tapi conversion itu yang benar-benar pinter banget. Mereka mendapatkan kill di arah atas langsung. Mereka mau ambil Tarat. Dan di sini ada juga film pendek yang kalian bisa lihat loh. Animasi 515 yang sangat-sangat menarik. Kalian bisa nonton di YouTube dan Facebook dari Mobile Legends juga. Dan di sosial medianya juga jangan lupa kalian kunjungi. Karena kali ini kita juga udah melihat bad impact yang dikeluarkan oleh seorang Fala. Tapi ternyata belum ada inisiasi yang ingin dilakukan dari kedua tim. Ya ini untuk EVOS Icon ya. At least mereka masih punya Falah lah sekarang. Ya. Ini Falahnya akan menjadi kunci untuk EVOS Icon agar bisa membalikan keadaan. Sementara untuk Dewa objektif yang dimainkan. Ini objektif play karena mereka punya Helker juga. Dan ini ada power spec dari Helker sebenarnya. Masuk ke mid game menit ke-5 sampai dengan menit yang ke-13 nanti. Bener. Dan ini bener sih, Dewa United karena mereka udah memiliki Helker ya kan. Yang mid game-nya kuat banget bersama juga Altamis sebenarnya. Yang bisa survive laning phase. Beda dengan game pertama. Sekarang itu pressure-nya beneran di Dewa loh. Dimana EVOS Icon, Bajan tadi terpaksa untuk menggunakan conceal secara defensif. Dan ini dengan itu mereka nggak bisa lagi mengkontes terhadap Lord yang pertama yang langsung diamankan oleh Dewa United. Ya, menjadi keuntungan berikutnya untuk Dewa United. Dan kali ini mungkin akan ada push yang dilakukan di bagian top lane-nya. Pendragon akan coba untuk memberikan Stardust Dance-nya berputar-putar di bagian atas. Tapi lihat zoning out yang dilakukan oleh seorang Fenrir kali ini untuk menghindari kedatangan dari EVOS Icon second call. Lagi-lagi dibuka oleh seorang Fala, tapi Tas Dede yang mungkin akan memberikan satu tabrakan. Masih berputar-putar saja dan nampaknya gak bisa pergi terlalu jauh.
Ini dia. Ini yang bikin Beatrix sangat-sangat annoying ketika kita udah masuk ke mid game. Ketika Yeah. dia sebenarnya mendapatkan Dia snowballing nyicil ya? dikit, udah dia nyicil terus. Udah nyicil gitu, ini kasihan Leslie sih sebenarnya. Karena Leslie nggak bisa melakukan hal yang sama gitu. Tapi dia nggak bisa miss, Om. Ya, Nah, jadi adalah kerugiannya dan juga keunggulannya ya dari kedua hero ini. Tapi bener sih, mana Leslie? ya loh Leslie udah di buff juga gak ada yang pakai. Gitu. Iya. Mungkin senjata Rainernya ditukar kali ya dengan snipernya Leslie. Waduh. Dan kali ini kita bakal melihat kembali bagaimana Lord udah mulai masuk ke bagian bottom lane-nya Dewa United. Seorang Fenrir selalu berada di bagian terdepan sebentar seorang Case masih bisa menggunakan Black Shot tentu saja. Tapi Tas Dede juga hanya bisa berputar-putar untuk melakukan clearing wave minion. Gak bisa pergi lebih jauh lagi karena kita tahu Dewa United memiliki damage yang akan luar biasa sakit masuk ke arah badan-badan dari EVOS Icon. Bahkan Pendragon diacak-acak banget oleh pergerakan seorang Fenrir. Ini lagi dan lagi sama ceritanya kayak game pertama ya, dimana Dewa United bisa mendapatkan pasif dari ketiga base turret, dari atas, tengah, dan juga di bawah. Tapi mungkin ada bedanya sih di sini, dimana EVOS Icon memiliki high ground yang lebih kuat dari Dewa di game pertama, ya kan? Jadi kalau kita ngomongin defense di dalam base, Dewa United beneran harus executionnya perfect banget kalau mereka mau menghancurkan turret dan juga memenangkan fight di dalam base musuh. Benar, mungkin mereka bakal butuh Lord juga untuk bisa ngebantu karena bener banget dari EVOS defensif mereka bakalan lebih kuat. Ada Esmeralda bisa jaga banget di bagian depan, tapi Fenrir juga cukup menyulitkan sih. Paling harus di-attract juga sama seorang Fenrir. Ya apalagi di belakang ya, di belakang itu ada Clean, terus masih ada Cecilion juga. Itu dia. Jadi strong banget untuk EVOS Icon. Dan dari Dewa ya mereka punya Lanaya, mereka punya Fenrir yang ini ada 2 hero melee yang harus diwaspadai. Dan kita sudah masuk ke 50.000 viewers teman-teman semuanya. Tapi jangan berhenti di sana, karena Om Wawa pengen yang 400.000. Benar, Om Wawa yang pengen, bukan viewersnya. Jadi bantu Om Wawa untuk dapetin lah. Benar, jadi untuk Om Wawa guys langsung aja kasih tahu ke semua orang di rumah nonton MDL. Karena Fenrir di sini, dia coba untuk melakukan 1v3 situation, tapi iya, Om Wawa mau ngapain dengan HP Samsung itu? Wah, saya mau ganti nih karena colokan saya masih yang lama nih. Waduh, karena colokannya doang loh. Colokannya doang ya. Emang luar biasa Om Wawan. Kayaknya untuk viewer aja deh Om, nggak jadi deh. Ya, sih. Boleh, makanya kalian langsung share aja sebanyak-banyaknya dan ramaikan lagi karena ini adalah hari terakhir dari MDL Playoff. Ya. Dan sekarang lihat nih dari Dewa, mereka unggul ya, mereka unggul 6.000 gold. Tapi mereka belum bisa maju juga. Dan sebenarnya dari EVOS Icon mereka bisa bertahan sih, mereka bisa menyerahkan untuk Lord yang kedua ini, nggak perlu terlalu dipaksakan untuk diambil. Oke, tapi kita bakal lihat aja bagaimana pressure yang dilakukan oleh EVOS Icon sudah mulai terlihat ke arah tim Dewa United. Bahkan udah mulai ada percobaan pencicilan damage ke arah Lord oleh seorang Tas Dede untuk memancing seorang Fenrir yang akhirnya berhasil terculik menjadi winning condition mungkin yang bisa terjadi oleh teman-teman dari EVOS Icon. Altamis di bagian belakang dan Greco nggak bisa pergi terlalu jauh karena ini akan menjadi berbahaya untuk mereka, dan Lanaya juga masih cukup anteng di bagian belakang. Kita harus bahas nih, kita harus masuk menuju ke arah late game ya. Dimana yes, mid game Dewa United pasti yang memiliki keunggulan dengan Hellcourt-nya, dengan Altamis juga yang berhasil mendapatkan laning phase yang lebih baik dari Cakim. Tapi dengan Cakim yang sudah mendapatkan item ketiganya. Dan terutama Falah ini yang menjadi kunci kemenangan dari EVOS Icon. Sudah scaling ke level 13, lebih malahan dari Case. Ini menjadi position di mana Tas Dede maju ke depannya, Falling Starmu juga udah ada. Greco terpaksa untuk flicker tapi udah ada bad impact yang sangat tidak kena. Tapi Bajan yang bisa mengamankan kill. Sekarang 1 ditukar untuk 0, di mana Bajan maju ke depan lagi dengan Case yang terpaksa menggunakan Black Shoes-nya. Masih bisa melakukan joking tapi Sanguine Close akan kena. Dan itu bakal menjadi 2-0. Masih ada pembalasan dari Dewa United juga, mereka akan mencoba untuk memberikan pembalasan tapi dengan hanya 3 player saja yang tersisa di dalam lane of dan menjadi satu hal yang sulit. Fenrir di bagian terdepan tentu saja seperti biasa garda terdepan mencoba untuk mengganggu-ganggu sehingga terjadi cancellation ke arah inisiasi Lord dari teman-teman EVOS Icon. Gila sih, ini karena mereka bisa mendapatkan pick off kepada frontlinernya ya, Fenrir. Dan kali ini masih coba untuk dicicil lagi dengan bad face, bad impact yang semua dikeluarkan oleh seorang Fala. Disusul juga oleh seorang Altamis, tapi hati-hati. Dari bagian sebelah kiri Cakim tiba-tiba datang membuat Fenrir gak bisa menerima backupan apapun untuk saat ini. Dan Greco juga bahkan menjadi korban kedua dari EVOS Icon. Altamis sedikit lagi berhasil diamankan juga oleh seorang Cakim. 2 pemain tersisa Dewa United benar-benar dalam kondisi yang berbahaya. Bisa saja semua dibalikan dalam beberapa menit saja. Gimana ya, sebenarnya kalau kita lihat dari play itu, Dewa United tuh nggak salah. Ngerti nggak sih? Soalnya mereka memang kalau mau menang team fight, harus team fight-nya yang nggak rapih. Harus mereka coba untuk 2 lawan 2, 2 lawan 1, pisah-pisahin member dari EVOS Icon. Tapi di dalam momen itu, memang EVOS Icon yang memiliki keunggulan. Dari battle spell-nya yang masih up, juga dari damage-nya yang memiliki keunggulan lah. Karena mereka berempat, lawan cuman berdua.
Ya, dan positioning dari EVOS juga gimana cara mereka tadi ngenyergap si Altamis itu membuat 3 player harus tumbang. Dan kali ini mid lane ya harusnya udah bisa bocor dengan adanya seorang Cakim dengan damage per second-nya yang cukup sakit di menit yang ke-15. Wow, oke. Dari Dewa United mereka butuh akses kan untuk melompat ke belakang buat tangkapin Falahnya dan juga untuk Cakimnya. Tapi lihat dari point dead kedua hero tersebut, ini nggak ada sama sekali. Jadi gak efisien untuk Dewa United dan dari itemnya sendiri juga. Dari Falah, dia udah punya anti-Quiros loh. Respect banget dengan physical damage yang bisa diberikan oleh Dewa United terutama mungkin datang dari Lanaya. Oke, dan kita bakal melihat terlebih dahulu bagaimana seorang Fenrir mencoba untuk meng-cancel tas Didi yang sedang berjalan-jalan mencari target berikutnya dan membuat kedua tim harus reset untuk saat ini. Sementara akan ada yang datang dari bagian bawah yaitu seorang Pendragon, pencurian purple buff langsung dilakukan oleh seorang Falah sambil Lord udah mulai muncul di area top lane menghancurkan turret-turret yang tersisa dari Dewa United. Wow. EVOS Icon ketika mereka udah mendapatkan keunggulannya ya, mereka itu susah banget let go. Di sini mereka langsung mendapatkan taratnya di area tengahnya bersama juga dengan atas yang udah ada enhanced lord. Tapi dengan Ibirus Passion udah ada high ground power sangat kuat. Segway close kena karena Greco. Oh my god, Greco hampir saja di one shot oleh satu bad impact dengan Sanguine Close loh. Itu Sanguine Claw doang udah begitu sakit tambah lagi dengan bad impact dan juga bad fist dan kali ini membuat Greco harus mundur terlebih dahulu. 3 turret tersisa untuk Dewa United di area base ini benar-benar dibalikan keadaannya dalam beberapa menit saja dilakukan oleh EVOS Icon. 16 menit sekarang dan udah puter ya situasi 180 beneran dari yang tadi Dewa United memiliki keunggulan yang sangat besar. Sekarang sudah ada EVOS Icon yang mendapatkan keunggulan 1000. Tapi sebenarnya di menit 16 dari gold lead-nya udah mulai gak berpengaruh ya kan, dimana semuanya udah mulai udah hampir lengkap lah item build-nya. Iya, dan kali ini lebih ke arah momentum dari Dewa United bagaimana caranya mereka menculik pemain dari EVOS Icon terutama untuk garda terdepan seperti seorang Pendragon yang begitu lincah mencoba untuk memancing pergerakan dari seorang Fenrir yang kita tahu juga Fenrir selalu berani banget untuk ngambil player dari EVOS Icon. Lihat tuh, dipancing di bagian atas ya. Karena dari Dewa sekarang mereka nggak bisa split. Dan untuk posisi nggak bisa split seperti ini, EVOS lebih diunggulkan jauh. Oh, dan terus ini langsung aja masuk ke bagian depan. Tapi langsung ditarik oleh seorang Greco kali ini. Masih, nggak bisa selamat. Terlalu lama karena KZ ada di depan sana. Altamis coba memberikan satu pukulan mundur dengan tembakannya. Namun itu dia, satu orang player dari EVOS Icon terculik tas Didi membuat Dewa mungkin punya space yang lebih luas sekarang. Positioningnya di dalam teamfight itu dari Dewa United, wow, mantap banget. Dimana mereka, udah di collab sebenarnya oleh Tas Didi, udah ada engage, tapi mereka nggak gimana. Selalu yang di depan, cuman Lanaya, cuman Fenrir yang memang lebih tanky daripada member-member yang di belakang. Ketika Case bisa free hit, itu dimana Tas pun bakal langsung meleleh loh. Betul, dan kali ini mungkin dari Dewa United bisa mendapatkan Lordnya, tapi mereka nampaknya masih lebih fokus ke arah seorang Pendragon yang HP bar-nya tentu saja nggak berkurang sedikit pun. Fenrir bersama seorang Altamis, tapi ada zoning out juga yang dilakukan oleh seorang Bajan. Nampaknya Lanaya, jangan sampai terculik juga nih Lanaya, karena kalau sampai terculik akan menjadi satu buah bahaya. Caki yang menjadi target utama dan Tas Didi sudah kembali membuat keadaan menjadi imbang untuk Dewa United dan EVOS Icon. Ini menjadi momen fight or flight sih sebenarnya Dewa United ya. Karena menit 18 dengan Evolve Lord, dengan high ground yang mereka memiliki, mereka harus memaksakan fight. Tapi Pendragon lagi berhasil mendapatkan pressure dari 3 orang. Dan EVOS Icon langsung melakukan damage ke belakang. Follow up yang sangat baik dari EVOS Icon yang berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Case. Case harus terculik lagi, kali ini menyisakan 4 pemain saja. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang Fenrir kali ini, harus segera melakukan recall, melakukan putaran yang cukup jauh. Dan Tas Didi yang kembali ke dalam lane of dawn membuat teman-temannya mendapatkan Lord berikutnya. Tapi sayangnya sebenarnya mereka udah hitnya sebelum dia evolve. Jadi sekarang yang keluarnya cuman enhance. Yes, tapi tentu saja ini bakal memberikan impact yang luar biasa. Bagaimana langsung aja base turretnya berhasil dihancurkan di area mid lane. Dewa harus benar-benar menjaga. Sayang kalau dibuka dan Altamis menjadi jalan berikutnya. Pendragon melawan Polistar pun yang masih belum connect. Tapi ini berhasil membuat Lanaya ditumbangkan menjadi 2-0 kemenangan mutlak untuk EVOS Icon. Wow, permainan yang sangat disiplin dari EVOS Icon berhasil mendapatkan mereka kemenangan di sini.
Dimana mereka mainnya tuh beneran perfect loh dari win conditionnya. Mereka tahu di arah mid game-nya itu mereka kalah, mereka langsung mainnya mundur. Tunggu di dalam base sampai ada momen ketika mereka bisa langsung mendapatkan stack untuk Cecilion, item untuk Cakim. Dan ketika mereka dapetin, mereka tahu kapan untuk pull triggernya. Mereka yang attack, mereka yang agresif mendapatkan kemenangan. Iya, mereka benar-benar tahu sih kemampuan hero mereka masing-masing dan tahu banget situasi yang terjadi dan menunggu momentum yang tepat ya Om Wawa. Yes, dan satu ini dari Cecilion dengan clean-nya gak ke pick off kan? Gak ke pick off. Nah ini, waktu kita bicara soal power dari draftnya, dari Dewa. Mereka memang bisa lead sampai dengan ke mid game, tapi itu sampai ke mid game kenapa? Karena mereka bisa split. Mereka bisa cari 1, 2, terus mereka kumpul, mereka fight ya kan. Tapi semakin lama gamenya, mid game to late game. Ketika semua udah kumpul 5 nih, hampir gak ada jawaban sama sekali sebenarnya. Kalau inisiasi yang dibuka sama Dewa ya, kalau inisiasi dari EVOS tadi kita melihat, mereka masih bisa kite back, mereka masih bisa mundur ke belakang. Tapi kalau inisiasi sudah di tangan dari Dewa United, yaitu tadi, Pendragon di bawah ternyata, yang di atas tadi, itu masih bisa ngedance lawan 3 loh tadi. Betul. Dark Nightfall-nya dibuka, Angelanya sudah hard guard, dan ternyata gak dapetin buat Pendragon juga sia-sia sama sekali. Benar. Karena satu momen sih, Pendragon itu yang bisa membawa perhatian mereka ke arah atas. Lordnya langsung dilepas dan itu sebenarnya Cakim dan Vala sih yang melakukan damage kepada Lordnya. Cepet banget loh dari setengah langsung hilang. Nah, dan tadi sempat juga dari Cakim ngasih zoning out juga sebenarnya dengan damage dia kan. Terus tambah lagi ada Pendragon, Fender pun yang ada biasanya di bagian terdepan. Mau by one sama Pendragon kayaknya masih lebih unggul dari segi Pendragonnya. Yes, bener sih. Kalau kita masuk ke late game, Esmeralda ya kan. Udah ada Clean, ada Cecilion. Susah sih, susah. Stacknya nggak tahu tuh udah berapa tuh, 300 Ya, mau kemana juga, Hellcurt lagi shadow transition ke depan, ditembak sekali dengan quick draw-nya udah tinggal berapa tuh? Setengah hilang tadi itu kan, pas quick draw sekali dengan ulti ya langsung dia udah 1/4 HP. Hilang semua. Oke, item build-nya dulu. Dimana memang masuk ke dalam menit yang ke-19an ini seharusnya udah gak ada masalah ya dari sisi item build-nya. Mungkin Tas Didi bakal mengarah ke Immortal juga untuk class itemnya dia. Dari Cakim juga tadi kita tahu seberapa besar damage yang bisa diberikan oleh Cakim sendiri ya. Intalker, Endless, dan juga Thunderbolt ini udah throw damage yang sangat-sangat full banget. Dan Vala ini dua yang sisi belakang EVOS Icon yang gak berhasil untuk ditangkap. Satu kali pun di game yang kedua. Dan dua-duanya ini memberikan, dua-duanya adalah source damage yang sangat besar sekali. Ya apalagi dengan Clock of Destiny Lightning, ada Antiquaras, dia respect banget loh, itu Antiquaras di item yang ketiga. Dan setelah itu baru mengarah ke build up ke item damage yang lainnya juga, atau bahkan untuk menyuplai ya, support damage-nya seperti Ice Queen One, ada efek slow juga dengan ketika melakukan Bad Fist. Sedangkan untuk Dewa dari Lanayanya ini sih, Lanaya memang benar bisa ditemenin farming untuk di early-nya dengan Hellcurt-nya dia. Tapi masuk ke late game-nya, dia lompat ke depan udah gak bisa pulang lagi. Ini sih sebenarnya PR dari Hellcurt ya di sana. Kalau bisa main pick off dapetin 1 mungkin di sisi atas bawah itu oke. Tapi kalau gagal buat dapetin 1 ya itu tadi, team fight-nya dia bakal susah untuk nyari celah mau masuk lewat mana nih. Apalagi kan hero-hero dari Dewa United sendiri adalah hero yang memang harus komit ke depan nih. Itu ada Pakito, terus juga ada si Lilia ya. Lilia punya Black Shoes lah, oke lah. Tapi satu kali Black Shoes ya gak bakal nyelamatin juga kalau memang udah hilang 1-2 terlebih dahulu dari Dewa United. Sebenarnya tahu nggak sih Om, kenapa Lanaya kan kalau kita lihat, kalau kita ngomongin Hellcurt, biasanya itu mau mainnya sendiri ya di dalam lane, mungkin nge-split push sendiri kayak kita lihat di MPL, si Sally Boy menggunakan Hellcurt selalu di bawah sendiri untuk clearing. This time bisa, tapi lawannya itu siapa? Lawannya tuh Pendragon dengan Esmeralda. Mau ada hard guard pun bisa langsung melewati itu. Dan itu yang membuat susah. Tapi di sini juga lihat deh Altamis, dia ambilnya Golden Staff loh Om ya. Dengan dia tahu nih, gue lebih sering pakai Nibiru. Mending gue ambil Golden Staff aja karena damage-nya bakal lebih besar untuk meltdown tanky members dari EVOS Icon. Tapi akhirnya memang mungkin terlalu tanky sih. Yes, super tebel ya semuanya ya. Hildanya juga ada di sana dan post game kita Cakim lagi. Untuk GPM tertinggi Case, The Carry, Tas Didi lagi ya. Untuk Baxia dia masih untuk Sandbag dan juga Forgotten One. Persis ya sama match sebelumnya, Tas Didi selalu wow, rotasi yang dilakukan juga begitu baik juga untuk dari seorang Tas Didi. Asisnya sama loh, Tas Didi 9 ya kan, di game 1 juga 9. Angka keberuntungan mungkin. Mungkin ya. Dari kill 11 dia dapat 9 kill participation dari assist doang loh. Kayaknya dia kill participation 100% gak sih? Gak tahu sih, emang 9 aja ya tadi ya? 9 assist doang tapi itu. Dapat 2 kill gak? Dapat 2 kill gak itu pertanyaannya nih. Oh iya, itu kan 11 ya mereka totalnya ya? Dapat 2 kill atau enggak? Karena memang untuk tipikal habis patch yang terbaru ya mungkin ya.
bukan terbaru sih, kayak 2 patch yang kemarin juga kita melihat bahwa dari gamenya sendiri ya udah mereka harus main objektif memang. Yes, benar. Main objektif, coba tunggu untuk Lord Evolve. Karena Lord Evolve adalah Lord yang termahal yang bakal bisa ngebalikin semuanya. Itu dia. Lo mau lagi kalah juga, selama dapetin Lord Evolve itu anything Game can changer. happen. Betul. Game changer banget. Dan kita bakal lihat juga untuk game changer kali ini dari seorang MVP. Dari match yang baru saja kita saksikan membuat kemenangan untuk EVOS Icon adalah Fala tentunya dengan KDA 406. Wow. 10 10 out of 11 ya. out of 11, satu doang. Padahal sebagai mid laner yang bisa dibilang immobile. Sebenarnya kan Yang early game-nya lemah gitu. Dia masih aja bisa melakukan rotasi dengan bantuan dari Tas Didi, dari Bajan. Dan yang tadi Om Mawa juga bilang nih, dari itemization itu pintar banget. Dia Damage langsung ada, mati terus tuh. terus penetration dan defensif. Wow. positioning juga sih dari seorang Fala nggak keculik kan sama sekali. Iya. No death. Dua-duanya sih, gak cuma ini kan, Iya, Cakim Cakim juga. juga. Hakim juga. Jangan iya. dilupakan, Orang-orang Cakim. belakang ini. Orang belakang deh. Orang belakang. belakang ini diam-diam menyakitkan. Oke, dan kita bakal lihat juga untuk highlights gamenya antara EVOS Icon dan Dewa United. Nah ini nih ya, karena memang sangat objektif play banget. Bajan yang susah sebenarnya untuk bisa melakukan harassment ya ke arah dari Lanaya, karena Lanaya ini selalu ditempel terus sama si Greco. Ada Angel lah yang selalu cover. Tapi as by positioning ini Fala bagus banget sih. Dia di belakang, dia